Hey ho Pop Gengs. Sebagai tempat yang menyimpan cadangan air tawar dunia hingga 90%, lapisan es Antartika disebut-sebut sebagai bom waktu yang sedang berjalan. Adanya pemanasan global yang diakibatkan berbagai aktivitas merusak manusia modern ditengarai akan menjadi picu ledakan bom waktu tersebut. Tentu kita semua penasaran, bagaimana keadaan terkini es Antartika? Apa yang akan terjadi jika seluruh es di Antartika mencair? Bagaimana keadaan dunia pada saat hal itu terjadi? Spesies manusia dan hewan apa saja yang akan bertahan? Semua pertanyaan ini akan kita coba jawab di video DP Explore berikut. Pertama, mari kita mulai dari mengenal Antartika. Sebelum adanya isu pemanasan global dan juga perubahan iklim ekstrim, Antartika memang menjadi tidak begitu penting karena hanya dihuni oleh penguin dan hamparan es yang sangat luas. Bahkan, saking tidak pentingnya, kutub selatan bumi ini sering tidak masuk dalam berbagai peta dunia. Namun, hal ini kemudian berubah saat isu perubahan iklim ekstrim mulai menjadi bagian semua orang. Antartika tiba-tiba menjadi seksi. Kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut menjadi salah satu berita yang sering disangkut pautkan pada Antartika. Bahkan tidak jarang Antartika disebut sebagai kiamat baru yang mengintai manusia. Kata kiamat baru memang wajar jika disematkan pada Antartika. Tidak main-main, ukuran es di sini mencapai luas 14 juta kilometer persegi, yang berarti luasnya 1,4 kali lebih besar ketimbang Eropa dan 2 kali lebih besar daripada Australia. Masalah ketebalan, es balok ini memiliki tebal 1,6 juta kilometer. Dengan matematika sederhana, volume dari es ini setidaknya 22,4 juta kilometer kubik. Dengan ukuran supermasif ini, memang wajar jika Antartika menyimpan sekitar 90% cadangan air dunia dan disebut sebagai bom waktu yang siap menyapu bersih kehidupan modern. Mendapatkan berita kayak gini, ataupun kayak gini tentu sudah sering kamu lihat. Entah itu di TV, media sosial, atau di demo-demo lingkungan, memang sering banget berseliweran. Dari laporan NASA sebagai organisasi antariksa yang ikut memperhatikan fenomena ini, NASA menyebutkan kalau keadaan Antartika dalam keadaan buruk dengan berbagai kenaikan suhu yang dialami pulau tersebut. Kenaikan suhu di Antartika pertama kali dipelajari pada tahun 2009 silam oleh seorang ahli glasier bernama Eric Stake. Dalam studi yang dia lakukan, suhu Antartika memang mengalami kenaikan sejak tahun 1957 dan berlanjut hingga sekarang. Hal yang lebih parah juga pernah dilaporkan tentang masa benua es Antartika sejak fase tahun 2000-an hingga sekarang. Dalam laporan tadi, sekitar 220 gigaton es mencair dari benua Antartika dalam setahun. Kalau dibandingkan dengan kapal Titanic, berat es ini ratusan kali lipat dari Titanic yang memiliki luas hampir sama dengan Jakarta. Es yang mencair ini kemudian bertanggung jawab atas kenaikan permukaan air laut bumi sekitar 4,8 mm setahun. Jadi, memang kondisi Antartika sekarang lagi mengkhawatirkan. Kalau kita nggak mencegah pemanasan global dan juga perubahan iklim ekstrim, pelan tapi pasti es Antartika akan mencair. Lalu, apa yang akan terjadi saat es Antartika benar-benar mencair? Bagaimana keadaan bumi pada waktu tersebut? Hal paling utama yang akan terlihat adalah kenaikan permukaan laut. Setidaknya, permukaan air laut akan naik hingga 65 meter atau setengah dari Monas. Jadi, kalau rumah kamu gak setinggi setengah Monas, ya kamu harus was-was. Kenaikan permukaan air laut yang terjadi, kejadian di film Waterworld mungkin saja terjadi karena kebanyakan daratan bakal tenggelam oleh air.
Satu-satunya benua dengan jumlah daratan terbanyak yang tersisa adalah Afrika, yang memang memiliki tanah tinggi yang cukup luas. Jadi nantinya saat itu tiba, Afrika bakal seksi banget bagi mereka yang kaya nggak kaya sekarang, di mana banyak yang ngebiarin negara Afrika jadi negara miskin. Ancaman lainnya juga akan terjadi, yaitu perubahan arus teluk. Secara sederhana, arus teluk atau Gulf Stream adalah arus hangat yang membuat suhu bumi tidak menjadi terlalu dingin. Nah, dengan mencairnya air tawar yang ada di Antartika, maka pencampuran air asin dan tawar di lautan akan terjadi. Perubahan komposisi air ini akan mengubah arus teluk menjadi melemah bahkan berhenti. Akibatnya, suhu dari bumi akan jatuh drastis. Kebanyakan tempat akan jatuh ke musim dingin yang sangat panjang. Mungkin saja manusia yang bisa bertahan cuman kayak bapak ini yang emang udah terbiasa dengan cuaca dingin ekstrim. Bagi kita orang Indonesia yang gak tahan AC suhu 16 derajat, udah pasti dijamin gak bisa hidup dengan tenang. Apalagi selain menyiksa manusia, perubahan besar ini tentu akan menyiksa berbagai macam kehidupan laut dan bahkan membuat punah spesies makhluk air asin yang tidak mampu beradaptasi. Kalau yang tadi belum parah, masih ada lagi hal lain yang harus ditakuti, yaitu simpanan es. Bukan simpanan Mas Aris yang membuat retak rumah tangga ya. Simpanan yang satu ini lebih berbahaya dari Lydia dan Nira. Jika benua beku Antartika mencair, maka berbagai bahan kimia beracun seperti DDT dan merkuri akan bercampur dengan berbagai hal yang sangat penting bagi manusia. Contohnya adalah air bawah tanah yang biasanya jadi sumber air bersih banyak orang akan menjadi beracun. Jadi, selain krisis tempat tinggal, kelangkaan air minum juga akan terjadi. Belum selesai sampai situ, simpanan lain dari es Antartika juga meliputi virus purba yang tetap hidup selama ribuan bahkan jutaan tahun. Gak menutup kemungkinan kalau moyang dari COVID-19 bisa lepas dari gunung es Antartika yang buat kita kalang kabut lagi. Kalau COVID aja udah nyusahin, bayangin kalau moyangnya datang. Bisa-bisa kita mending pasrah aja. Bagaimana? Sudah pasrah? Belum? Masih ada lagi satu kejadian mencengangkan yang akan terjadi, yaitu isostatic rebounding. Secara sederhana, kejadian ini adalah hasil menghilangnya gunung es Antartika yang sudah lama menahan permukaan bumi kutub utara. Permukaan bumi yang dulunya ditahan akan mencuat ke permukaan dan menyebabkan beragam bencana seperti tsunami dan juga kehadiran pulau baru yang tidak diketahui. Bisa saja di sana ada virus ataupun bakteri purba yang mengancam kehidupan manusia. Hal ini memang terdengar seperti dongeng, tapi isostatic rebounding pernah terjadi di Kanada dan juga di Norwegia dan membuat negara sekitar menjadi gempar. Pokoknya memang ada banyak bencana yang bakal terjadi kalau es di Antartika mencair. Makanya kita nggak boleh bilang kalau perubahan iklim dan pemanasan global itu hanya hoax. Jangan sampai di akhir nanti kita malah menyesal karena tidak bertindak dari sekarang sebelum kiamat baru bernama pencairan es terjadi di dunia.